Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Cahya selaku dosen pengampu mata kuliah penyusunan skala psikologi. Hari ini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan laporan hasil adaptasi dari skala Serenity. Baik, di sini anggota kelompok terdiri dari 2 orang. Ada saya, Nur Alfia Waria, beserta rekan saya yaitu Putri Anisya. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan 8 bagian. Yang pertama ada kajian pustaka, kemudian yang kedua ada proses adaptasi, yang ketiga ada blueprint dan sebaran data, kemudian yang keempat ada tampilan skala, dan itu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri Anisya. Lalu selanjutnya pada bagian kelima yaitu perhitungan hasil pengambilan data. Kemudian yang keenam ada blueprint dan sebaran item setelah dilakukan adaptasi. Kemudian yang kedelapan ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, lanjut saja pada bagian pertama yaitu Putri. Silahkan Putri. Yang pertama ada kajian pustaka. Di sini kita mengambil teori Serenity menurut Kreitzer dan kawan-kawan pada tahun 2009. Nah, Kreitzer dan kawan-kawan mendefinisikan Serenity sebagai bentuk manifestasi dari spiritualitas yang mampu mengurangi tingkat stres dan mampu meningkatkan kesehatan secara optimal. Selain itu, ketenangan juga merupakan sebuah bentuk manifestasi dari spiritualitas seseorang. Nah, ketenangan ini juga bisa dikatakan sebagai kondisi di mana individu merasa damai dan tentram hatinya, serta dapat mengurangi tingkat stres dan perasaan negatif seseorang. Ketenangan juga merupakan salah satu bagian dari spiritualitas yang berperan sebagai prediktor yang mampu mengurangi tingkat stres seseorang. Hal tersebut dikarenakan oleh keyakinan akan pertolongan Tuhan, rasa penerimaan diri yang kuat, dan perasaan teduh dan tenang individu. Itu merupakan teori Serenity menurut Kreitzer dan kawan-kawan pada tahun 2009. Lalu di sini terdapat 3 aspek Serenity. Yang pertama ada inner heaven. Nah, inner heaven ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan sumber kenyamanan batin. Nah, sumber kenyamanan batin ini mencakup kata batin dalam kaitannya dengan diri sendiri, yaitu ada kenyamanan, kekuatan, ketenangan, dan kedamaian. Yang kedua ada aspek kepercayaan. Aspek kepercayaan ini menyangkut pertanyaan yang berkaitan dengan rasa percaya seseorang mestinya terhadap rencana yang lebih besar, bahwa ada kebaikan dalam segala kejadian dan segala sesuatunya terjadi sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga ada aspek penerimaan. Nah, aspek penerimaan ini mengingatkan pada doa ketenangan dan mencerminkan keadaan harmonis batin meskipun terjadi peristiwa dalam kehidupan seorang individu. Nah, pada bab selanjutnya yaitu proses adaptasi yang dilakukan. Yang pertama ada alasan melakukan adaptasi. Nah, sebelum peneliti menjelaskan alasan mengapa peneliti melakukan adaptasi, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih adaptasi alat ukur. Nah, adaptasi alat ukur menurut Hambleton, Marendra, dan Spielberger tahun 2005 merupakan sebuah aktivitas dari menentukan apakah alat ukur yang kita gunakan dapat mengukur konstruk yang sama dalam bahasa dan budaya yang berbeda, memilih penerjemah, memutuskan akomodasi yang sesuai, sampai mengecek kesetaraannya dalam bentuk yang diadaptasi. Nah, itu merupakan adaptasi alat ukur. Nah, alasan peneliti melakukan adaptasi alat ukur skala Serenity dikarenakan peneliti ingin menyesuaikan alat ukur skala Serenity dengan budaya di Indonesia, serta untuk mengetahui peran skala Serenity pada mahasiswa aktif S1 yang sedang dalam perantauan, yaitu yang sedang kos, asrama, dan sebagainya. Peneliti memilih kriteria tersebut dikarenakan item skala Serenity sesuai dengan keadaan para mahasiswa yang sedang merantau. Selain itu, peneliti ingin melihat ketenangan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa S1 yang berada dalam perantauan dan jauh dari keluarga. Yang kedua ada sampel penelitian. Nah, sampel penelitian kami yaitu mahasiswa S1 yang sedang dalam perantauan. Menurut kami tahun 2016 mengungkapkan bahwa mahasiswa merasa sedih dan rindu dengan keluarga di kampung halaman, serta merasa ketakutan dan kesepian ketika pertama kali jauh dari orang tua. Nah, karena pernyataan
Karmiana tahun 2016 tersebut membuat peneliti ingin melihat skala serenity pada mahasiswa S1 yang sedang berada dalam perantauan. Jumlah sampel seluruhnya adalah 157, tetapi yang sesuai dengan kriteria yang kami cari adalah 134. Yang ketiga ada proses adaptasi. Nah, proses adaptasi ini merupakan dari awal hingga akhir kegiatan penelitian. Pada proses awal penelitian, peneliti mencari terlebih dahulu beberapa variabel yang akan diteliti. Setelah itu, peneliti mencari jurnal mengenai variabel yang akan diteliti beserta dengan skalanya. Lalu peneliti menemukan dan tertarik dengan beberapa jurnal. Namun, peneliti juga mendapatkan beberapa kendala sehingga akhirnya memutuskan untuk mengadaptasi jurnal skala Serenity. Setelah mendapatkan jurnal skala Serenity, akhirnya peneliti mulai untuk adaptasi jurnal skala Serenity dari bahasa asli ke bahasa Indonesia dengan bantuan dari 2 ahli bahasa. Yang pertama ada Fikri Hidayat dengan latar belakang sebagai asisten housekeeping manager Royal Cambrian Group, dan yang kedua ada Khairuddin sebagai dosen. Nah, dari hasil translasi tersebut akhirnya dibuatkan sintetis oleh peneliti. Lalu dari hasil sintetis tersebut dilakukan expert judgment oleh Ibu Nida Muti Anissa SPC MA selaku dosen mata kuliah penyusunan skala psikologi yang memiliki kompetensi di bidang ilmu psikologi. Kemudian, setelah mendapatkan hasil dari expert judgment, peneliti melakukan perbaikan pada beberapa item. Setelah melakukan perbaikan, peneliti membuat blueprint dari skala Serenity dengan membuat sebaran item berdasarkan aspeknya. Lalu, peneliti juga membuat kuesioner untuk melihat hasil dari adaptasi skala Serenity yang peneliti lakukan kepada mahasiswa S1 yang sedang dalam perantauan, atau yang sesuai dengan kriteria yang peneliti cari dalam penelitian ini. Pada bab selanjutnya itu ada tampilan skala. Nah, pada gambar pertama ini terdapat bagian penjelasan mengenai judul skala dan persetujuan dengan responden untuk mengisi kuesioner. Apakah responden bersedia atau tidak? Lalu gambar kedua merupakan bagian untuk mengisikan identitas responden, seperti nama responden dan lain-lain. Lalu pada gambar ketiga berisikan bagian penjelasan pilihan jawaban yang berkisar dari 1 sampai 5. Dan pada bagian ini berisikan bagian inti kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan item. Nah, dan gambar yang terakhir, yaitu gambar keempat, merupakan bagian penutupan dan ucapan terima kasih kepada responden yang telah berpartisipasi untuk misi kuesioner yang telah peneliti bagikan. Baik, selanjutnya bagian kelima yaitu perhitungan hasil pengambilan data berdasarkan perhitungan menggunakan bantuan perhitungan IBM SPSS Statistik versi 26 mendapatkan hasil uji reliabilitas dengan Cronbach alpha sebesar 0,916 dari 22 item yang valid. Nah, reliabilitas ini diperoleh dengan 1 kali pengujian karena keseluruhan item sudah termasuk valid. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel di sebelah, yaitu ada uji reliabilitas di mana terdapat Cronbach alpha sebesar 0,196 dari jumlah 22 item yang valid. Nah, Cronbach alpha sebesar 0,916 ini bisa dikatakan sangat tinggi karena mendekati angka 1,00. Baik, pada tabel ini terdapat item total statistik di mana kami di sini, saya dan rekan saya ini menggunakan batas valid atau correct item total korelasional sebesar 0,30, di mana dari 22 item tersebut dari total korelasionalnya ada di atas 0,30, maka 22 item tersebut dikatakan valid. Selanjutnya untuk bagian keenam yaitu ada blueprint dan sebaran item setelah dilakukan analisis. Pertama, blueprint pada skala ini berisikan seluruh item favorable dan tidak terdapat item unfavorable yang dimuat dalam bentuk tabel blueprint sebagai berikut, di mana terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek acceptance yang terdiri dari 10 item, kemudian ada
aspek inner heaven yang terdiri dari 8 item. Kemudian yang ketiga ada aspek trust yang terdiri dari 4 item. Kemudian yang kedua, sebaran item yang berisikan tentang penyebaran data item berdasarkan indikator dimuat dalam bentuk tabel berikut nih. Terdapat dari 3 aspek dan juga itemnya itu semuanya favorable. Nah, yang pertama ini ada aspek dari acceptance atau penerimaan diri ini terdapat pada nomor 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 15, dan 22. Dan untuk aspek yang kedua ada inner heaven, yaitu pada item yang diberi nomor 1, 2, 5, 11, 12, 14, 17, dan 18. Yang terakhir ini ada dari aspek trust yang terdiri dari 4 item, yaitu nomor 3, 4, 16, dan pada nomor 20. Selanjutnya bagian ketujuh pembahasan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses pengambilan data penelitian. Nah, dalam skala penelitian ini mengadopsi skala Serenity dari jurnal yang ditulis oleh Mary Jo Kreitzer dan kawan-kawan. Nah, sebelum melakukan pengambilan data ini, kami terlebih dahulu melakukan translasi skala Serenity ini kepada 2 orang translator ahli bahasa. Nah, setelah dilakukan translasi, skala Serenity ini dilakukan expert judgment oleh Bu Nida selaku dosen mata kuliah penyusunan skala psikologi yang memiliki kompetensi di bidang ilmu psikologi. Nah, selanjutnya pengambilan data ini dilakukan menggunakan Google Form dan analisis data menggunakan SPSS statistik versi 26. Nah, sampel yang ditujukan ini pada mahasiswa S1 yang sedang berada dalam perantauan. Nah, yang berusia 18-25 tahun, dan jumlahnya responden yang didapat ini sebanyak 157 dan hanya 134 responden yang memenuhi kriteria. Selanjutnya yang kedua yaitu validitas dan reliabilitas penelitian. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan perhitungan IBM SPSS statistik versi 26 dengan hasil yang diperoleh dengan Cronbach alpha-nya itu yaitu 0,916 dengan keseluruhan item yang valid yaitu 22 item. Nah, dapat dikatakan sangat tinggi karena reliabilitas ini berkisar antara 0,80 sampai 0,100 termasuk pada reliabilitas yang sangat tinggi. Baik, untuk bagian yang ketiga yaitu ada kekurangan dan kendala dalam proses adaptasi skala dan pengambilan data. Nah, kekurangan dan kendala dalam proses adaptasi skala Serenity dan pengambilan data yaitu kesulitan dalam menyesuaikan waktu dengan para translator karena translatornya memiliki jadwal yang cenderung padat. Dan kemudian kami juga mengalami kesulitan dalam membedakan responden yang sedang mengekos atau asrama dengan responden yang tinggal bersama orang tua. Bagian yang ke-8 yaitu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS statistik versi 26 dengan hasil yang diperoleh reliable-nya yaitu 0,916 dengan keseluruhan item yang valid yaitu 22 item. Nah, dapat dikatakan sangat tinggi karena reliabilitas ini berkisar antara 0,80 sampai 0,100. Nah, termasuk pada reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa skala Serenity ini memiliki hasil tingkat reliable yang sangat tinggi karena berada pada kisaran 0,916 dan item pernyataan dalam kuesioner ini dapat diandalkan atau reliable. Baik, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami paparkan untuk hasil laporan adaptasi skala Serenity. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.